terjadi penikaman ya yang dilakukan oleh agama seberang Bapak Ibu ya terhadap seseorang yang coba menuliskan satu fakta. Nah, ketika dituliskan satu fakta dan fakta itu diungkapkan ke publik, maka oleh sebagian publik yang tidak siap menerima fakta itu dianggap fitnah. Ya, dianggap fitnah. Maka haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, dalam hari ini saya masuk email, di mana ketika saya membaca email itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang katanya agamanya rahmatan lil alamin. Kata-kata hinaan, cacian, makian, bahkan kata-kata lain lagi Bapak Ibu yang sangat mengerikan ketika kita membaca email tersebut. Nah, padahal dalam 2 hari ini kita menyampaikan apa yang tertulis, bukan apa yang tidak tertulis. Apa yang kita sampaikan itu yang tertulis. Ada datanya, ada faktanya, tetapi mereka menyangkal. Nah, bukan saja menyangkal Bapak Ibu, ketika kita sampaikan, apa yang kita sampaikan ini dianggap satu fitnah, ya, satu fitnah. Padahal kebenaran, bayangkan, kebenaran dianggap fitnah, ya, kebenaran dianggap fitnah. Mereka tidak mau berpikir dengan akal yang sehat, tidak mau berpikir dengan kritis. Kalau kata Buya Syakur Yasin, selain jangan takut murtad, ya, berpikir dengan kritis, berpikir dengan kritis, berpikir dengan kritis. Jangan telan mentah-mentah. Kita akan diberikan akal, diberikan pikiran oleh Tuhan supaya kita berpikir mana yang harus kita imani dan mana yang tidak harus kita imani. Bahkan ketika kita mendengar sesuatu, apakah ini benar ataupun salah. Jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan bahwa si A memfitnah agama kami, si B memfitnah agama kami. Ini harus dihukum, ini harus dibawa ke ranah hukum. Ini penistaan agama, ini penistaan iman, ini penistaan itu. Ini tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jangan seperti itu. Nah, kita harus semakin hari semakin dewasa di dalam kita berpikir dan bertindak. Nah, kalau saudara melihat ya bagaimana para mu'alaf yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari itu menghina kekristenan, mengolok-olok kekristenan, ya, dan ini benar-benar terjadi fitnah terhadap kekristenan. Kenapa saya katakan fitnah? Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak pernah tertulis di kitab suci kami, tetapi apa yang saya sampaikan dalam 2 hari ini itu tertulis. Contohnya ketika Allah berkata dalam surat Al-Quran, ya, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Ya, kita ketahui siapa sih orang yang membaca kitab sebelummu? Ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Dan kita beriman, kami beriman kepada kitab Zabur, Taurat dan Injil. Bahkan kalian pun sebenarnya disuruh beriman. Tetapi oleh sebagian ustadz dan ustadz mu'alaf juga berkata kitab sebelumnya itu sudah dimensohkan, sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan. Nah, inilah yang kami luruskan. Jadi ketika kami meluruskan hal ini, janganlah dianggap ini fitnah. Persis seperti anak kecil. Seperti juga kita melihat dalam bulan ini di luar negeri itu terjadi penikaman, ya, yang dilakukan oleh agama seberang Bapak Ibu, ya, terhadap seseorang yang coba menuliskan satu fakta. Nah, ketika dituliskan satu fakta dan fakta itu diungkapkan ke publik, maka oleh sebagian publik yang tidak siap menerima fakta itu dianggap fitnah, ya, dianggap fitnah. Maka sekali lagi seharusnya ketika kita mendapatkan hal-hal yang baru, kita berpikir apakah hal yang baru saja kita dengar ini tertulis atau tidak tertulis. Kalau saya Bapak Ibu, apapun yang saya sampaikan itu selalu tertulis, alamatnya jelas, suratnya jelas, dan tidak saya tambahkan, begitu juga tidak saya kurangkan. Ya, tidak saya kurangkan. Saya paham betul
Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi seperti yang sering kita mendengar dari Yahya Waloni, dia sepertinya tidak pernah tahu tentang al fitnatu asyaddu minal qatli, karena kerjaannya fitnah terus. Fitnah Alkitab, fitnah kekristenan. Nah, Kainama juga, bagaimana dia memfitnah kekristenan. Tetapi kita tidak pernah membawa kerana hukum. Kita tidak pernah berkata, oh dia ini begini, dia itu begono, dia harus dihukum, dia harus bla 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 dan sebagainya. Tidak, kita tidak, Bapak Ibu, ya, tidak. Nah, ini sebenarnya yang benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, saya selalu katakan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, jadi Anda yang merasa agama paling benar, ya saya ingin katakan juga kepada Anda bahwa kalau Anda ingin masuk surga, ya berimanlah kepada Yeshua HaMashiach. Berimanlah kepada firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Nah, coba saudara berpikir dengan akal yang sehat, dengan jernih. Benarkah dengan amal kebaikan yang kita lakukan kita bisa masuk surga? Ayo kita pikirkan. Nah, kalau ditanya oleh seseorang, Pak atau Bu, Kak, Dek, Bang, dalam sehari semalam, mana lebih banyak yang orang abang lakukan? Apakah kesalahan atau kebaikan? Kita tidak berani mengatakan kebaikan, karena kita ini tidak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Tidak pernah luput. Nah, dan juga tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, kecuali satu. Siapa itu, Bang Pendi? Yeshua HaMashiach. Kenapa Yeshua HaMashiach tidak berdosa, Bang Pendi? Kenapa Yesus Kristus tidak pernah berdosa, Bang Pendi? Karena dia itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia yang sempurna. Dialah yang membawa kita ke surga. Maka dia datang ke dunia ini tidak pernah mengajak orang untuk masuk agama Kristen. Tidak, ya, tidak pernah. Bahkan dia datang untuk memisahkan kita dari hukum agama, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang perlu disadari. Maka dia tidak pernah berdosa. Tuhan tidak mungkin berdosa, ya. Oh, manusia lain ya pasti berdosa. Karena lahirnya kita, umat manusia, yang namanya manusia, itu karena orang tua. Tetapi adanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus ke dunia ini bukan karena kedua orang tua seperti adanya kita. Nah, itulah berbeda. Kalau di iman saya yang lama dikatakan, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Nah, pertanyaannya, man huwa Yasu'a? Siapa itu Isa Al-Masih? Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman. Jangan ketika kita sampaikan satu kebenaran, kita ungkapkan kebenaran, lalu kita nyatakan ayatnya di mana, alamatnya di mana, suratnya di mana, dianggap satu penistaan, dianggap satu fitnah. Jangan, ya, jangan. Tapi berpikir dengan jernih, telusuri, lihat ayatnya, lihat suratnya di mana, baca pelan-pelan, lalu renungkan apa yang dimaksud dengan Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Nah, Bapak Ibu para pecinta channel Injil Bangkit, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bisim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.